Tugas Bahasa Indonesia. Halo, salam kenal untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti dari kelas 10 MIPA 2. Nah, video ini akan menjelaskan kepada kita tentang teks eksposisi. Nah, di kelas sebelumnya pasti kita pernah mempelajari apa sih itu teks eksposisi? Nah, mungkin ada yang lupa apa itu teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi itu adalah teks yang berupa gagasan atau pendapat kita. Tentunya harus berdasarkan fakta ya. Jadi, secara keseluruhan, teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Contohnya nih, yang ada di sebelah kanan bawah, itu kan bisa kita lihat ada sebuah kotak pensil. Menurut pendapat saya, kotak pensil itu berwarna merah, hitam, dan putih. Kotak pensil itu bisa memuat pensil, pena, penghapus, dan alat tulis lainnya, dan sangat cocok digunakan untuk pergi ke sekolah karena bisa menyimpan alat-alat tulis. Nah, itu juga termasuk teks eksposisi karena saya telah mengungkapkan pendapat saya dan berdasarkan fakta. Pastinya kita tahu banyak sekali informasi yang berasal dari pendapat. Nah, di sini nih kita juga harus tahu teks eksposisi bukanlah sembarang pendapat. Maksudnya apa ya? Teks eksposisi memiliki ciri-ciri. Kalian tahu ciri-cirinya apa? Oke, ciri-ciri dari teks eksposisi adalah yang pertama, informatif. Maksudnya adalah teks eksposisi harus berisi tentang informasi-informasi. Tentunya agar pembaca dapat mengetahui apa yang ingin kita sampaikan dalam teks tersebut. Yang kedua, berdasarkan fakta. Jadi, teks eksposisi harus berdasarkan keaslian atau keadaan yang emang benar-benar terjadi, bukan berdasarkan karangan atau perkiraan dari kita. Nah, yang ketiga, selain dari berdasarkan fakta, teks eksposisi harus juga berusaha untuk mempengaruhi. Mengapa seperti itu? Jadi, ini bertujuan agar pembaca ikut mengamini atau mengiyakan pendapat dari kita. Tentunya harus berdasarkan fakta ya. Nah, ciri-ciri keempat nih. Jadi, ciri-ciri keempat itu adalah di dalam teks eksposisi kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kita gunakan dalam bahasa sehari-hari kita. Jadi, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku agar mudah dipahami dan dimengerti oleh semua orang. Struktur teks eksposisi. Ini banyak pendapat yang menyebutkan struktur teks eksposisi ada 3, ada 4. Itu sebenarnya terserah dari kita mau memakai yang mana. Asalkan kita tahu apa itu yang 3 dan apa itu yang 4. Nah, yang 3. Saya ingin menjelaskan sekarang yang 3. Di mana yang pertama terdapat tesis. Tesis itu adalah bagian awal di mana di dalamnya terdapat pengenalan isu. Tesis ini berisi tentang pernyataan umum, diawali dengan kondisi real yang akan menunjukkan pada inti dari teks yang akan kita sampaikan. Bagian yang terakhir, yaitu bagian ketiga, rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, di dalam rekomendasi atau penegasan ulang ini, itu adalah terdapat kesimpulan dari argumen yang kita sampaikan tadi, atau alasan mengapa saya mengungkapkan pendapat tersebut. Penjelasan yang terakhir, yaitu ciri kebahasaan. Nah, ciri kebahasaan ini adalah yang membedakan teks eksposisi dengan teks-teks yang lainnya, di mana di dalam ciri kebahasaan terdapat
1. Promina persona. Teks eksposisi itu menggunakan promina persona. Apakah itu promina persona? Promina adalah kata ganti, sedangkan persona adalah orang. Jadi, promina persona adalah kata ganti orang. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan. Banyak sekali kata konjungsi yang dapat ditemukan dalam teks eksposisi. Contohnya itu adalah konjungsi waktu, gabungan, tujuan, sebab akibat, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, leksikal. Leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata atau kosakata, di mana kata leksikal ini adalah memaknai kata yang sebenarnya. Contohnya nih, kepala. Kepala adalah bagian teratas dari tubuh manusia, di mana di sana terdapat rambut dan di dalam kepala ada otak. Itu kan makna yang sebenarnya, termasuk dalam leksikal. Nah, kita gabungkan menjadi dua kosakata. Kepala sekolah. Kepala sekolah yang dimaksud di sini adalah orang yang memimpin atau orang terpenting dalam sekolah tersebut, bukan kepala sekolah atau kepala dari sekolah itu yang asli. Jadi, kepala sekolah bukan termasuk dalam makna leksikal. Sudah paham kan tentang leksikal? Nah, lanjut. Yang keempat yaitu fakta. Seperti yang tadi sudah disebutkan, fakta itu adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi dan bisa dilakukan. Yang kelima, opini. Di dalam opini ini terdapat juga ide, gagasan, pikiran, ataupun pendapat seseorang tentang seseorang yang ingin dikaji ataupun tentang sesuatu hal. Sampai sini pasti teman-teman sudah paham kan apa itu teks eksposisi beserta ciri-ciri, struktur, dan juga kebahasaan. Demikian presentasi ini saya buat. Saya Susi Susanti dari kelas 10 MIPA 2 dengan guru pembimbing Pak Repli Zonri Sikumbang. Teman-teman jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa jaga kebersihan. Sekian dari saya.